Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu sinar matahari menyelinap masuk lewat celah tirai berwarna krem yang menjuntai anggun di kamar besar dengan dinding bercat putih susu. Nabila membuka mata perlahan, membiarkan cahaya hangat menyentuh wajahnya. Kamar itu rapi. Wangi lembut lavender menyeruak dari diffuser di sudut ruangan. Ia menoleh ke sebelah, tempat Dodit masih terlelap dengan posisi miring membelakangi dirinya. Nabila duduk di tepi ranjang, menghela napas pelan. Sudah hampir 3 tahun pernikahan mereka berjalan. Rumah ini, yang dulu diwariskan orang tuanya, menjadi tempat mereka membangun kehidupan bersama. Rumah bergaya modern 2 lantai itu berdiri megah di kawasan perumahan elit, dengan halaman luas, kolam renang di belakang, dan taman yang terawat rapi. Semua fasilitas di rumah itu adalah hasil kerja keras almarhum ayahnya, yang meninggalkan usaha properti dan investasi untuk Nabila. Ia turun dari ranjang, mengenakan kimono satin berwarna biru muda, lalu berjalan menuju kamar mandi. Air hangat mengalir membasuh wajahnya, mengusir sisa kantuk. Selesai membersihkan diri, ia melangkah ke dapur. Pagi adalah momen favoritnya. Saat ia bisa menyiapkan sarapan sendiri meski ada 2 asisten rumah tangga yang siap membantu. Dapur rumahnya besar, dengan meja marmer putih dan lemari kayu berlapis catmat. Nabila mengambil beberapa bahan, telur, roti gandum, keju, dan daging asap. Ia mulai menyalakan kompor, memanaskan teflon, dan menggoreng telur dengan sedikit mentega. Aroma harum mulai memenuhi ruangan. Suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Dodit muncul dengan kaos oblong putih dan celana pendek. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya masih tampak mengantuk. "Pagi," ucapnya singkat sambil duduk di kursi makan. "Pagi," jawab Nabila sambil menoleh sekilas dan tersenyum tipis. "Mau sarapan omelet atau roti bakar saja?" "Omelet aja," sahut Dodit sambil memainkan ponselnya. Jari-jarinya cepat mengetik sesuatu, entah membalas pesan siapa. Nabila melirik sekilas, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia tahu kebiasaan Dodit yang selalu mengecek ponsel begitu bangun tidur. Dulu, ia menganggap itu hanya kebiasaan biasa. Namun, belakangan ini, Dodit sering terlihat tersenyum sendiri saat membaca pesan. "Omeletnya mau pakai keju?" tanya Nabila sambil menuang adonan telur ke wajan. Iya, sekalian sama daging asap," jawabnya tanpa mengangkat kepala dari ponsel. Sarapan tersaji di atas meja. Nabila duduk berhadapan dengan Dodit, menatapnya sebentar sebelum mulai makan. "Kamu ada rencana keluar hari ini?" tanyanya pelan. "Kayaknya iya, ada urusan," jawab Dodit sambil memotong omeletnya. "Ada beberapa ketemu sama orang." Nabila mengangguk. "Kerjaan?" "Iya, proyek kemarin itu. Aku mau follow up." Nabila hanya menjawab singkat. Ia memilih tidak banyak bertanya. Setelah sarapan, Dodit buru-buru kembali ke kamar untuk mandi dan bersiap. Ia memilih kemeja biru navy dan celana bahan hitam, menyemprotkan parfum yang aromanya cukup menyengat. Nabila memperhatikannya dari pintu kamar. "Kamu rapih banget. Mau meeting sama siapa?" Dodit hanya tertawa kecil. "Kan ketemu orang penting, harus rapi dong." Nabila tersenyum tipis. Ia masih mencoba percaya penuh pada suaminya, meski di hatinya mulai ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Sekitar pukul 9, Dodit keluar rumah dengan mobil hitamnya. Nabila berdiri di depan pintu, melambaikan tangan sebentar, lalu kembali masuk. Sepeninggal Dodit, rumah terasa sunyi. Ia duduk di sofa ruang keluarga, membuka laptop untuk memeriksa laporan dari manajer usahanya. Usaha properti yang diwariskan orang tuanya berjalan stabil, bahkan berkembang. Nabila sendiri tidak harus terjun langsung setiap hari, tapi ia tetap memantau semua laporan. Siang hari, ia menghabiskan waktu di taman belakang, membaca buku sambil menyeruput teh hangat. Sesekali, ia teringat masa-masa awal perkenalan dengan Dodit. Mereka bertemu di sebuah acara amal 4 tahun lalu. Dodit saat itu sedang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan otomotif. Sifatnya yang humoris dan penuh perhatian membuat Nabila jatuh hati. Namun, seiring waktu, perhatian itu mulai berkurang. Dodit sekarang lebih sering sibuk sendiri,
jarang mengajak Nabila berbicara panjang lebar seperti dulu. Sore harinya, Dodit pulang dengan wajah lelah. Ia meletakkan kunci mobil di meja dan langsung duduk di sofa. Capek banget, keluhnya sambil memijat tengkuk. Kamu mau aku bikinin kopi? Tanya Nabila. Boleh, sekalian sama cemilan, jawabnya. Nabila bergegas ke dapur. Saat ia kembali dengan nampan berisi kopi dan kue kering, ia melihat Dodit sedang menelepon seseorang. Suaranya rendah, tapi nada bicaranya terdengar lembut. Berbeda dengan cara ia berbicara pada Nabila belakangan ini. Begitu melihat Nabila datang, Dodit buru-buru menutup telepon. Siapa tadi? Tanya Nabila sambil meletakkan nampan di meja. Teman kerja, nanyain soal proyek, jawabnya cepat. Nabila hanya mengangguk, meski hatinya terasa sedikit terganggu. Ia tidak ingin memulai pertengkaran. Malam itu mereka makan malam bersama seperti biasa, menonton televisi sebentar, lalu tidur. Beberapa minggu berjalan dengan pola yang hampir sama. Dodit semakin sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Nabila mencoba menepis rasa curiga, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya terlalu sensitif. Tapi ia tak bisa memungkiri, ada jarak yang makin terasa di antara mereka. Pagi berikutnya, saat Nabila sedang menyiram bunga di halaman, tetangga sebelah rumah menyapanya. Nabila, kemarin aku lihat suami kamu di pusat kota. Loh? Ujar Bu Ratna, tetangga yang dikenal suka mengobrol. Oh iya? Mungkin lagi ketemu klien, jawab Nabila sambil tersenyum. Iya mungkin. Soalnya dia nggak sendirian, ada perempuan cantik, kelihatannya akrab banget. Lanjut Bu Ratna sambil menatap Nabila penuh rasa ingin tahu. Nabila hanya tertawa kecil. Ah, mungkin rekan kerja. Namun setelah Bu Ratna pergi, senyum Nabila menghilang. Ada perasaan tidak nyaman yang kini semakin jelas. Malam itu, saat berbaring di ranjang, ia memandangi punggung Dodit yang membelakanginya. Dalam hati ia berdoa semoga semua yang ia dengar hanyalah kesalahpahaman. Ia masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Ia masih mencintai suaminya. Tapi entah mengapa, rasa tenang yang dulu ada kini semakin pudar. Pagi itu udara di halaman belakang terasa segar. Nabila duduk di kursi rotan sambil menikmati secangkir kopi hitam. Burung-burung berkicau riang di pepohonan sekitar. Dari dapur, terdengar suara asisten rumah tangga yang sedang menyiapkan sarapan. Biasanya, di jam segini, Dodit sudah turun untuk ikut sarapan bersama. Namun hari ini, jam sudah menunjukkan pukul 7:30, dan Dodit belum juga keluar dari kamar. Nabila memutuskan untuk masuk ke dalam. Ia mengetuk pintu kamar pelan. Dodit, kamu nggak turun sarapan? Dari dalam terdengar suara samar. Nggak, aku mau langsung berangkat aja. Sarapannya bungkusin. Nabila terdiam sejenak. Biasanya Dodit selalu mau makan di rumah. Ia pun menuruni tangga menuju dapur, meminta Mbak Siti menyiapkan bekal. Dalam hati, ia merasa sedikit kecewa. Tak lama kemudian, Dodit muncul. Penampilannya lebih rapi dari biasanya. Kemeja putih licin tanpa kerutan, celana bahan abu-abu yang pas di tubuhnya, dan sepatu kulit yang baru dibelinya beberapa minggu lalu. Rambutnya tersisir rapi, wangi parfumnya memenuhi ruangan. Kamu rapih banget, komentar Nabila sambil menyodorkan kotak bekal. Dodit tersenyum tipis. Kan mau ketemu orang penting. Harus kelihatan profesional. Nabila mengangguk, mencoba memahami. Jam berapa pulangnya? Entahlah, lihat nanti. Kayaknya agak malam, jawabnya sambil melirik jam tangan. Ya udah, aku berangkat dulu. Setelah Dodit pergi, Nabila duduk di sofa ruang keluarga. Matanya menatap televisi, tapi pikirannya melayang. Beberapa minggu terakhir, pola sikap Dodit mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, kadang dengan alasan makan malam bersama klien. Dulu, setiap kali selesai urusan kerja, ia selalu mengabari Nabila. Sekarang, kadang ponselnya tak bisa dihubungi berjam-jam. Sore itu, sekitar pukul 6, Dodit belum pulang. Nabila mencoba menelepon, tapi hanya terdengar nada sambung tanpa jawaban. Pesan yang ia kirim pun hanya dibaca tanpa balasan. Ia duduk di ruang makan, menatap meja yang sudah tertata rapi dengan hidangan kesukaannya dan Dodit, sup ayam hangat, tumis buncis, dan tempe goreng renyah. Hampir pukul 9, suara pintu depan terdengar.
Dodit masuk dengan langkah santai, membawa aroma parfum yang berbeda dari biasanya. Matanya terlihat lelah, namun ada sisa senyum di wajahnya. "Kamu dari mana aja?" tanya Nabila dengan nada lembut, meski dalam hatinya ada rasa kesal. "Kan udah aku bilang tadi pagi, ketemu orang. Habis itu ada urusan lagi, ya jadi pulangnya lama," jawab Dodit sambil melepas sepatu. "Kamu makan? Aku udah siapin," ujar Nabila. "Nggak usah, aku udah makan di luar," sahutnya singkat sambil berjalan menuju kamar. Nabila memandang punggung suaminya yang menjauh, lalu menatap meja makan yang kini terasa begitu sepi. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Beberapa hari berikutnya, perubahan Dodit semakin terasa. Ia lebih sering keluar, bahkan di akhir pekan. Jika Nabila mengajaknya menghabiskan waktu bersama, alasannya selalu ada: rapat mendadak, teman lama yang ingin bertemu, atau sekadar ada urusan. Pagi suatu hari Sabtu, Nabila duduk di ruang tamu sambil merapikan majalah. Dodit turun dari lantai 2 dengan pakaian santai tapi tetap rapi. Kaos polo, celana chino, dan sepatu sneakers baru. "Kamu mau kemana?" tanya Nabila. "Mau ketemu temen," jawabnya singkat sambil mengambil kunci mobil. "Teman yang mana?" "Aku ikut." "Ya." Dodit berhenti sebentar, lalu menggeleng. "Nggak usah, ini urusan cowok-cowok." "Cowok-cowok?" Nabila menaikkan alis. "Iya, ngobrol santai aja," katanya sambil tersenyum. Lalu keluar sebelum Nabila sempat bertanya lebih jauh. Siang itu, Nabila mencoba menghubungi Dodit, tapi lagi-lagi tak diangkat. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun, ia memilih untuk menahan diri. Baginya, bukti adalah hal penting sebelum menuduh. Malam harinya, Dodit pulang dengan wajah cerah. Nabila yang sedang duduk di ruang makan melihatnya masuk. "Kamu seneng banget, kenapa?" tanyanya pelan. Dodit hanya mengangkat bahu. "Biasa aja. Capek banget nih. Aku mau mandi dulu." Beberapa kali Nabila mencoba mengajak Dodit berbicara serius tentang perubahan sikapnya, tapi selalu berakhir dengan jawaban singkat atau pembicaraan yang dialihkan. Kadang Dodit malah kesal jika Nabila terlalu banyak bertanya. Malam berikutnya, saat Dodit sudah tidur, ponselnya tergeletak di meja samping ranjang. Nabila menatapnya lama. Ia merasa tergoda untuk memeriksa, tapi tangannya tak jadi bergerak. Ia menahan diri, karena tak ingin menjadi istri yang mencampuri privasi tanpa alasan jelas. Namun rasa penasaran itu membuat tidurnya gelisah. Hari demi hari, jarak di antara mereka semakin terasa. Dodit yang dulu hangat kini seperti memiliki dinding tak kasat mata. Nabila hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi, sementara hatinya perlahan dipenuhi kegelisahan yang tak kunjung terjawab. Siang itu hujan turun rintik-rintik. Nabila duduk di ruang kerja rumahnya, memeriksa laporan penjualan properti dari manajer. Suara hujan di atap rumah terdengar menenangkan, namun pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Sejak beberapa minggu terakhir, perubahan sikap Dodit semakin nyata. Pukul 2 siang, pintu depan terbuka. Dodit masuk sambil membawa tas kerja dan payung lipat yang masih basah. "Kamu nggak biasanya pulang siang?" ucap Nabila sambil menutup laptopnya. Dodit menaruh tas di sofa. "Iya, tadi meetingnya di-cancel, jadi aku pulang dulu. Malam nanti ada ketemu orang lagi." Nabila berdiri dan berjalan mendekat. "Ketemu orang siapa? Klien?" Dodit mengangguk sambil membuka jasnya. "Iya, klien. Ada proyek baru? Ini penting banget. Oh iya, nanti aku mungkin pulang malam." Nada suaranya terdengar biasa, namun tatapannya menghindari mata Nabila. Sore itu, ponsel Dodit berbunyi. Nabila yang sedang menyusun buku di rak mendengar nada dering itu. Dodit cepat-cepat meraih ponsel dari meja. "Siapa?" tanya Nabila sambil menoleh. "Teman kerja," jawabnya singkat, lalu berjalan ke teras sambil berbicara. Nabila memperhatikan dari dalam. Nada suara Dodit terdengar berbeda, lebih lembut, kadang diiringi tawa kecil. Hatinya berdesir aneh, namun ia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin memang temannya, batinnya. Malamnya, saat mereka makan bersama, Dodit mulai bercerita sekilas tentang teman kerja itu. Namanya Juliana. Dia orangnya gesit, pinter ngomong sama klien. Jadi kalau ada presentasi,
Dia yang maju duluan, ucapnya sambil memotong ayam di piringnya. Oh, baru kerja di tempat kamu? Tanya Nabila pelan. Lumayan, udah beberapa bulan. Tapi aku baru sering kerja bareng dia belakangan ini. Jawab Dodit tanpa banyak ekspresi. Nabila mengangguk. Ia tidak menganggap itu sesuatu yang istimewa, meski namanya tersimpan di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Nabila sedang membersihkan ruang keluarga ketika ia melihat sebuah foto di ponsel Dodit yang tergeletak di meja. Dodit sedang mandi, dan layar ponsel itu menyala karena ada notifikasi masuk. Pesan itu dari Juliana Bungalayu. Notifikasi menampilkan sebagian gambar. Juliana tersenyum lebar, mengenakan gaun hitam, dan ada caption singkat, "Nanti malam jadi, kan?" Dada Nabila terasa sesak. Ia memandangi ponsel itu lama, namun tak menyentuhnya. Ia tahu Dodit tidak suka jika privasinya diusik. Ia kembali ke pekerjaannya, namun hatinya gelisah sepanjang hari. Malamnya, Dodit keluar dengan alasan rapat mendadak. Nabila hanya mengangguk. Ia tidak bertanya lebih lanjut, meski sebenarnya ingin tahu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Dodit pulang, aroma parfum yang asing menyeruak dari bajunya. Esoknya, Nabila pergi berbelanja ke pusat kota. Saat ia berjalan melewati sebuah kafe, matanya menangkap pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Di sudut kafe, Dodit duduk bersama seorang wanita. Wanita itu cantik, rambutnya panjang terurai, wajahnya dihiasi riasan tipis, dan senyumnya menawan. Nabila tak salah menebak. Itu Juliana, wanita yang pernah disebut Dodit. Mereka terlihat asyik mengobrol. Bahkan sesekali Juliana tertawa kecil sambil menyentuh lengan Dodit. Pemandangan itu membuat perut Nabila terasa mual. Ia berdiri beberapa meter dari pintu kafe, menatap mereka dari kejauhan. Dalam benaknya, ia ingin masuk dan bertanya langsung. Namun kakinya terasa berat. Ia memilih berbalik dan pergi, menyimpan rasa sesak itu sendiri. Malamnya, saat Dodit pulang, ia tidak menceritakan pertemuannya di kafe. Ia hanya diam, memperhatikan suaminya yang tersenyum sambil mengetik pesan di ponselnya. Notifikasi dari Juliana Bungalayu kembali muncul. Namun Dodit segera mematikan layar ponsel. Hari-hari berikutnya, nama Juliana mulai sering terdengar dari mulut Dodit. Ia selalu punya alasan. Presentasi bareng, meeting bareng, atau makan siang dengan klien yang didampingi Juliana. Semua terdengar wajar jika dilihat dari kacamata pekerjaan. Tapi bagi Nabila, cara Dodit menyebut namanya selalu memiliki nada berbeda, entah lebih hangat atau lebih bersemangat. Nabila mulai merasa, kehadiran Juliana bukan hanya sekadar rekan kerja biasa. Rumah mewah itu kini terasa hampa. Sejak kejadian di pesta kemarin malam, suasana di dalamnya berubah drastis. Semua pekerja rumah tangga berjalan dengan langkah hati-hati, seolah takut suara langkah mereka terdengar. Diana duduk di ruang keluarga yang luas, matanya kosong menatap layar televisi yang sejak tadi hanya menampilkan acara berita, namun tak satupun kata yang benar-benar masuk ke pikirannya. Tangannya yang halus menggenggam secangkir teh yang sudah mulai dingin. Ingatannya terus kembali pada tatapan Rian di pesta itu. Tatapan yang campur aduk antara terkejut, marah, dan tidak percaya. Diana tahu, bukan hanya Rian yang syok, tapi seluruh tamu di pesta itu menjadi saksi perubahan besar yang akan datang dalam hidupnya. Pintu ruang keluarga terbuka pelan. Embok Nah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja sejak Diana kecil, masuk sambil membawa nampan berisi camilan. "Non, makan sedikit ya. Dari tadi belum nyentuh apa-apa." Ucapnya pelan, seakan takut kata-katanya terdengar orang lain. Diana menggeleng. "Nanti saja, Embok." Embok Nah menghela napas. Kalau Non Diana terus begini, sakit nanti. Embok khawatir. Tatapan Diana melembut sejenak, lalu ia bangkit. "Aku mau ke kamar, Embok. Tolong jangan ganggu dulu." Begitu masuk ke kamarnya, Diana menutup pintu rapat-rapat dan bersandar di baliknya. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Sejak pesta itu, kabar tentang dirinya dan Rian mulai beredar. Beberapa sahabatnya mengirim pesan bertanya-tanya, ada pula yang langsung mengirimkan tangkapan layar gosip di media sosial. Semua memuat foto Rian yang berdiri bersama seorang wanita bergaun merah, wanita yang sama yang sejak awal Diana tahu memiliki hubungan terlarang dengannya. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Diana ragu,
tapi akhirnya mengangkat. Halo. Suara di ujung sana terdengar sinis. Kamu pikir kamu bisa menang hanya karena punya uang? Rian tetap milik aku. Dia nggak akan pernah balik ke kamu. Diana terdiam, tapi jemarinya meremas gagang ponsel begitu kuat. Kalau kau pikir aku akan diam saja, kau salah besar. Aku tidak pernah kehilangan sesuatu tanpa tahu bagaimana cara merebutnya kembali. Ingat itu. Ia memutuskan sambungan sebelum lawan bicara sempat membalas. Diana melangkah ke meja kerjanya, membuka laptop, dan mulai menulis. Bukan sekadar catatan, tapi daftar panjang tentang semua bukti yang ia miliki. Transaksi keuangan, rekaman percakapan, foto-foto, dan dokumen penting lain yang bisa menjatuhkan Rian dan wanita itu sekaligus. Setiap huruf yang ia ketik semakin menegaskan tekadnya. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal harga diri. Di luar sana, Rian juga sedang kalut. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen perusahaan yang harusnya menjadi prioritas, tapi pikirannya tak lepas dari kejadian semalam. Sejak tadi pagi, ia menerima telepon dari Dewan Direksi yang ingin membahas insiden memalukan yang viral itu. Beberapa klien besar bahkan menunda kerjasama. Teleponnya kembali berdering. Kali ini dari ibunya. Rian. Apa yang kamu lakukan kemarin malam? Mama malu sekali. Semua orang bicara tentangmu dan perempuan itu. Rian mengusap wajah. Aku. Kamu pikir uang perusahaan ini datang dari mana? Dari kerja keras keluargamu. Kalau kamu terus membuat masalah, jangan harap bisa mewarisi jabatan ini. Suara ibunya semakin meninggi sebelum akhirnya menutup telepon. Rian tahu, posisinya kini terancam. Tapi di sisi lain, ia juga merasa marah karena Diana muncul di pesta itu tanpa sepengetahuannya. Baginya, Diana sengaja mempermalukan dirinya di depan publik. Ia bahkan tak sadar bahwa yang membuatnya rugi besar bukanlah kemunculan Diana, tapi pilihannya sendiri untuk membawa wanita lain. Sore itu, Diana menerima kabar dari salah satu temannya, Maya, yang selama ini menjadi sumber informasi terpercaya. Aku dapat info, Rian berencana mengadakan rapat tertutup dengan beberapa direksi minggu depan. Sepertinya dia mau membahas isu ini supaya nggak sampai ke pengadilan. Diana tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan pastikan semua orang di rapat itu tahu kebenarannya. Lengkap dengan bukti. Beberapa hari berikutnya, Diana mulai bergerak. Ia mendatangi pengacara ternama, menyerahkan semua dokumen, dan membahas strategi. Ia tahu, sekali langkah ini dimulai, tidak akan ada jalan kembali. Setiap malam, ia tidur hanya beberapa jam. Selebihnya ia gunakan untuk memastikan setiap detail rencana sudah sempurna. Malam sebelum rapat itu, Diana berdiri di balkon kamarnya. Angin malam membawa aroma bunga melati dari taman. Ia memejamkan mata, mengingat kembali semua yang sudah terjadi. Luka di hatinya sudah terlalu dalam. Tapi ia tidak akan membiarkan luka itu menjadi alasan untuk menyerah. Keesokan harinya, ia melangkah ke gedung perusahaan dengan gaun elegan berwarna hitam, sepatu hak tinggi, dan riasan yang tegas. Semua orang yang melihatnya memberi tatapan hormat sekaligus penasaran. Di ruang rapat, Rian terpaku saat melihatnya masuk. Para direksi saling berbisik, tapi Diana tetap melangkah dengan percaya diri, meletakkan sebuah map tebal di atas meja, lalu duduk. Maaf saya datang tanpa undangan, ucapnya, suaranya tenang namun penuh tekanan. Tapi saya rasa, ada hal penting yang perlu semua orang di sini ketahui. Rian berdiri, wajahnya tegang. Diana, ini bukan. Diana mengangkat tangannya, menghentikan. Duduklah, Rian. Ini waktuku bicara. Dan untuk pertama kalinya, ruangan itu menjadi saksi awal dari sebuah pertempuran yang tak hanya akan menentukan nasib hubungan mereka, tapi juga masa depan perusahaan itu sendiri. Malam itu suasana rumah terasa berbeda. Angin berhembus pelan melalui celah-celah jendela, membawa aroma lembab dari taman belakang yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Lampu ruang tamu redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang jatuh di atas karpet. Aku duduk di sofa, memeluk kedua lututku, mataku tak lepas dari pintu utama yang masih tertutup rapat. Sudah hampir pukul 11 malam, tapi Raka belum juga pulang. Sejak maghrib tadi aku sudah mencoba menghubunginya lewat telepon, tapi panggilanku hanya berdering tanpa jawaban. Pesan singkat yang kukirim pun tak dibalas.
Perasaanku mulai tak enak. Memang, belakangan ini ia sering pulang larut. Alasannya karena pekerjaan di kantor yang menumpuk. Tapi malam ini entah kenapa firasatku terasa lebih kuat. Seolah ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas di tengah kesunyian. Setiap detiknya membuat kegelisahanku semakin menjadi-jadi. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa mungkin ia hanya sedang lembur. Tapi kemudian bayangan-bayangan aneh mulai memenuhi pikiranku. Bayangan tentang wanita yang kulihat beberapa hari lalu di parkiran kantor Raka. Wanita itu tersenyum padanya dengan cara yang membuat hatiku tak nyaman. Aku berdiri, mondar-mandir di ruang tamu. Tanganku tak henti meremas ujung kaos yang kukenakan. Lalu aku melirik ke arah dapur, berpikir untuk membuat teh hangat agar pikiranku lebih tenang. Tapi baru saja aku melangkah, suara derit pagar depan terdengar. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat. Tak lama kemudian, suara mesin mobil yang dikenali telingaku dengan baik terdengar semakin mendekat. Aku kembali duduk di sofa, mencoba berpura-pura santai. Mobil itu berhenti di depan rumah. Lalu suara pintu mobil terbuka dan tertutup. Langkah kaki terdengar menuju pintu, disusul bunyi kunci diputar. Pintu terbuka, dan Raka muncul. Ia tampak rapi, terlalu rapi untuk orang yang katanya lembur di kantor. Kemejanya masih licin, dasinya terikat rapi, dan aroma parfum yang sama sekali bukan parfum biasanya menyeruak ke hidungku. "Kamu belum tidur?" tanyanya, sedikit terkejut melihatku duduk di ruang tamu. Aku menggeleng pelan. "Nunggu kamu." Suaraku terdengar datar. Dia menutup pintu, meletakkan tas kerjanya di meja kecil dekat pintu, lalu berjalan ke arahku. "Maaf, tadi ada urusan mendadak di kantor." Aku mengamati wajahnya. Matanya terlihat sedikit gelisah, meskipun ia berusaha tersenyum. "Urusan apa sampai nggak sempat angkat telepon?" tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. Raka menarik napas, lalu duduk di kursi seberangku. "Tadi rapat sama klien penting, HP disilen. Nggak enak kalau angkat telepon di tengah pembicaraan serius." Aku mengangguk kecil. Tapi di dalam hati rasa curigaku semakin kuat. "Klien itu siapa?" tanyaku lagi. Dia menatapku sebentar, lalu menjawab, "Klien lama, Bu Ratna." "Kamu nggak kenal?" Jawabannya cepat, seolah sudah disiapkan. Aku memerhatikannya lebih seksama. Ada noda lipstik samar di bagian kerah kemejanya. Aku yakin itu bukan bekas lipstikku. Dadaku mulai sesak. "Kalau gitu, kenapa nggak langsung pulang setelah rapat?" tanyaku. Kali ini nadaku terdengar sedikit menekan. Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Ya, sempat mampir sebentar sama tim, makan di luar. Biar nggak tegang." Aku menahan napas. Kata-katanya terdengar masuk akal. Tapi matanya menghindari tatapanku. "Tim yang mana? Laki-laki semua atau ada perempuannya?" tanyaku lagi. Dia tersenyum tipis, mencoba mengubah suasana. "Ya campurlah. Masa semua laki-laki? Namanya juga kerja." Aku berdiri, melangkah menuju dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Raka hanya memperhatikanku. Lalu aku dengar dia berdiri dan berjalan menuju kamar. Saat aku membuka lemari dapur untuk mengambil gelas, suara ponselnya berdering dari arah ruang tamu. Aku menoleh. Ponsel itu tergeletak di atas meja kecil dekat pintu, bergetar sambil menampilkan nama yang tak kukenal, Maya. Tanganku refleks ingin meraihnya, tapi aku urungkan. Suara langkah Raka kembali terdengar dari arah kamar, membuatku buru-buru mengambil air panas dan menuangkannya ke gelas seolah sedang sibuk membuat teh. Dia kembali ke ruang tamu, mengambil ponselnya, dan melihat layar. Sekilas aku menangkap ekspresi gugup di wajahnya sebelum ia mematikan panggilan itu dan memasukkan ponsel ke sakunya. "Aku mandi dulu," katanya cepat, lalu berjalan menuju kamar mandi. Aku berdiri terpaku, tatapanku mengarah ke pintu kamar mandi yang tertutup. Nama, Maya, itu berputar-putar di kepalaku. Siapa dia? Kenapa menelpon Raka larut malam begini? Dan kenapa Raka terlihat panik? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil di luar kamar membuatku terjaga. Aku berbaring membelakangi Raka, yang tampaknya langsung terlelap setelah keluar dari kamar mandi. Tapi aku tahu, dalam tidur pun pikiranku takkan tenang sebelum aku tahu siapa sebenarnya Maya itu dan apa yang disembunyikan Raka dariku.
Pagi itu, mentari baru saja menembus tirai jendela kamar Amira. Ia masih terbaring, menatap kosong ke langit-langit. Matanya bengkak akibat semalam tak henti-hentinya menangis. Hatinya penuh luka, tapi di sela-sela rasa sakit itu, ada semangat yang mulai tumbuh. Semangat untuk mengungkap kebenaran. Suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Amira meraih ponselnya dan melihat sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kita perlu bertemu. Ada yang harus aku tunjukkan padamu. Tak ada nama, tak ada tanda tangan. Hanya pesan singkat itu. Jantung Amira berdetak lebih cepat. Ia mengetik balasan singkat. Siapa ini? Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Kamu akan tahu nanti. Datang saja ke restoran Suryalaya jam 1 siang ini. Duduk di meja paling pojok dekat jendela. Aku akan menemuimu. Amira menelan ludah. Restoran Suryalaya adalah tempat yang cukup mewah di pusat kota. Sering jadi lokasi pertemuan bisnis atau makan keluarga. Dia tak pernah punya urusan ke sana sebelumnya. Rasa penasaran bercampur kecemasan mulai menguasai pikirannya. Amira menimbang-nimbang. Banyak hal yang bisa saja terjadi. Mungkin jebakan, atau mungkin justru ini petunjuk penting. Dia memutuskan untuk tak gegabah. Segera ia menelepon sahabatnya, Dini. Din, aku butuh bantuanmu, kata Amira dengan suara serak. Kamu di rumah? Suara Dini terdengar khawatir. Iya, tapi nanti siang aku mau ketemu orang. Dia ngaku punya sesuatu buat aku, tapi aku nggak tahu siapa. Tempatnya di restoran Suryalaya, jam 1. Aku mau kamu ikut. Jangan sendirian, Mir. Aku ikut. Kita berangkat bareng, jawab Dini tanpa ragu. Amira menghela napas lega. Makasih, Din. Nanti aku jemput kamu jam 12. Jam menunjukkan pukul 12 siang ketika Amira sudah rapi dengan kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Ia memilih pakaian yang formal tapi sederhana. Tak mau terlihat terlalu mencolok. Dini juga sudah menunggu di rumahnya ketika Amira menjemput. Aku nggak enak, Mir, ini kayak misi rahasia aja, kata Dini sambil masuk ke mobil. Aku juga nggak tahu ini apa, Din. Tapi aku punya firasat ini penting, jawab Amira sambil mengemudi. Perjalanan menuju restoran diiringi obrolan singkat dan tatapan serius Amira ke jalan. Kota terlihat ramai, tapi hatinya terasa hening. Sesampainya di restoran Suryalaya, mereka disambut oleh pelayan yang ramah. Selamat siang, ada reservasi? Tanya pelayan. Amira menggeleng. Nggak ada. Kami mau duduk di meja pojok dekat jendela. Kalau bisa. Pelayan itu mengangguk dan mengantar mereka ke meja yang dimaksud. Letaknya agak terpencil, menghadap ke jalan raya dengan kaca besar di samping. Tempat yang sempurna jika seseorang ingin berbicara tanpa terlalu didengar orang lain. Amira duduk, sementara Dini memesan 2 jus jeruk. Mereka saling pandang, menunggu. Tak lama, seorang pria masuk. Usianya sekitar 40 tahun, berkemeja biru, rambut sedikit beruban di sisi, wajahnya tegas. Dia melangkah menuju meja mereka. Anda Amira? Tanyanya sambil menatap lurus. Iya. Anda siapa? Pria itu duduk tanpa diminta. Nama saya Haris. Saya bekerja di perusahaan yang sama dengan suami Anda. Lebih tepatnya, saya dulu rekan kerjanya. Amira langsung tertegun. Rekan kerja Bimo? Jadi, ini soal Bimo? Haris mengangguk. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya punya informasi yang menurut saya harus Anda ketahui. Soal Bimo dan adik Anda. Jantung Amira seperti diremas. Maksudnya? Haris merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Dia mendorongnya ke arah Amira. Di dalam ini ada foto dan bukti-bukti lain. Saya nggak punya banyak waktu. Tapi percayalah, saya bukan musuh Anda. Saya melihat sesuatu yang seharusnya Anda tahu sejak lama. Dengan tangan bergetar, Amira membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto cetak. Bimo dan adiknya, Lila, sedang duduk berdua di sebuah kafe. Ada foto lain yang lebih membuat perutnya mual. Bimo memegang tangan Lila, menatapnya dengan tatapan yang tidak pantas untuk seorang ipar. Ini, kapan diambil? Suara Amira bergetar. Haris menjawab lirih. 3 minggu lalu. Dan itu bukan satu-satunya.
Saya dengar mereka sering bertemu. Bahkan, ada desas-desus kalau mereka pergi keluar kota berdua. Dini memandang Haris dengan tatapan curiga. Kenapa Anda kasih tahu kami? Apa untungnya buat Anda? Haris menunduk. Karena saya dulu juga pernah jadi korban pengkhianatan. Saya tahu rasanya dikhianati orang yang kita percaya. Dan, saya nggak tahan lihat seorang istri dibodohi seperti ini. Amira terdiam. Matanya menatap foto-foto itu, rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Haris berdiri. Saya harus pergi. Kalau Anda mau tahu lebih banyak, saya sarankan Anda periksa sendiri. Tapi hati-hati, mereka pintar menutupi jejak. Dia meninggalkan meja tanpa menoleh lagi. Amira memegang foto-foto itu erat. Din, kalau ini benar, berarti selama ini aku dibohongi habis-habisan. Dini mengelus bahu sahabatnya. Kita nggak boleh gegabah. Kita harus pastikan ini dulu. Kalau perlu, kita ikutin mereka. Amira mengangguk pelan. Iya, aku mau lihat sendiri kebenarannya. Dalam hati, ia sudah mulai menyusun rencana. Rasa sakitnya kini bercampur dengan tekad yang membara. Ia akan mengungkap semuanya, sampai tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Namun hati Amira bergemuruh seperti badai. Ia duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang terus berdetak. Jarum panjang dan pendek seolah bersekongkol mempermainkan waktu, membuat setiap menit terasa seperti 1 jam. Bimo belum pulang. Sejak pertemuan di restoran siang tadi, Amira sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tatapan suaminya. Tatapan itu bukan hanya dingin, tapi juga penuh pembelaan terhadap wanita yang jelas-jelas merusak rumah tangga mereka, adiknya sendiri. Pintu depan akhirnya terbuka. Bimo masuk dengan langkah santai, seolah tak ada yang salah. Wangi parfum wanita yang asing menusuk hidung Amira. Baru pulang? Tanya Amira datar, menahan emosi yang sudah memuncak. Bimo menatapnya sebentar lalu membuang pandangan. Iya, habis antar Nia pulang. Amira mengernyit. Nia? Kau masih berhubungan sama dia setelah semua yang kulihat? Bimo mendesah, lalu duduk di sofa. Amira, kamu nggak ngerti. Nia itu butuh aku. Dia sendirian, nggak ada yang bisa dia andalkan. Amira berdiri, menatapnya tajam. Butuh kamu? Dia itu adikku. Dan aku tahu persis caranya memanfaatkan orang. Dia nggak butuh kamu, dia mau merebut kamu dariku. Bimo menggeleng keras. Kamu selalu berpikir negatif. Nia itu baik, dia cuma salah paham sama kamu. Dia bilang kamu terlalu sibuk sama urusan lain, sampai nggak peduli perasaan orang di sekitarmu. Kalimat itu menghantam dada Amira seperti pisau. Jadi ini yang Nia tanamkan di kepala Bimo, bahwa Amira istri yang tak peduli, istri yang egois. Bimo, buka matamu. Dia memutarbalikkan cerita. Semua yang kulakukan selama ini demi keluarga kita. Tapi kamu malah percaya sama dia. Bimo berdiri, suaranya meninggi. Kamu nggak pernah mau dengar dari sisi dia. Makanya aku bela dia. Karena aku tahu dia nggak seburuk yang kamu kira. Amira terdiam. Air matanya menitik. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya hancur. Bimo, lelaki yang dulu mati-matian memperjuangkannya, kini memilih membela wanita lain, dan wanita itu adalah darah dagingnya sendiri. Di dalam hati, Amira mulai berjanji. Jika Bimo terus membela Nia dan menutup mata dari kebenaran, maka ia tak akan tinggal diam. Ada batas untuk setiap kesabaran. Dan malam itu Amira merasakan batas itu sudah di ujung tanduk. Suasana di ruang sidang itu begitu sunyi. Suara detik jam dinding terdengar jelas, seolah menghitung mundur ke arah kehancuran hidupku. Aku duduk di kursi penggugat, mencoba menenangkan diri meskipun hatiku terasa terhimpit oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Di depanku, Ilham duduk bersama pengacaranya. Wajahnya dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Di sebelahnya, duduk perempuan itu, sepupuku, yang kini menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku. Ia mengenakan pakaian formal, tapi senyum tipis di bibirnya membuatku muak. Hakim mulai membacakan gugatan cerai yang diajukan Ilham. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris pelan-pelan. Aku tak pernah menyangka, lelaki yang dulu berjanji melindungiku, kini justru menjadi orang yang menuntutku keluar dari hidupnya demi bersama perempuan lain.
Saudari Ayu, apakah ada yang ingin disampaikan? Tanya hakim dengan suara datar. Aku menarik napas dalam-dalam. Yang mulia, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah mengira pernikahan ini akan berakhir seperti ini. Saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga kami, tapi ternyata kesetiaan saya dibalas dengan pengkhianatan. Suaraku bergetar, tapi aku tetap menatap lurus ke arah Ilham. Ilham menoleh sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Tak ada penyesalan di matanya. Putusan dibacakan. Perceraian kami resmi. Satu kalimat dari hakim seolah memutus seluruh tali yang selama ini mengikat hati kami. Aku merasa dadaku sesak, tapi anehnya, ada sedikit rasa lega, karena aku tak perlu lagi berpura-pura bahagia. Sepupuku memegang tangan Ilham, tersenyum puas. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, mereka berdua berdiri di pintu, seolah sengaja memamerkan kebersamaan mereka. Aku menatap mereka sekali, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Langkahku terasa berat, tapi di dalam hati, aku berjanji, ini belum selesai. Luka yang mereka tinggalkan akan kubalas dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Mereka mengira aku akan hancur selamanya, tapi mereka akan segera melihat siapa aku sebenarnya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai putih kamar Ayu. Udara segar masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma bunga melati dari halaman rumahnya yang kini terasa lebih lapang setelah renovasi kecil yang ia lakukan. Sudah berbulan-bulan sejak perceraian pahit itu, dan meski luka di hatinya belum sepenuhnya hilang, Ayu mulai berdamai dengan masa lalu. Setelah seminggu penuh berkutat dengan pekerjaannya, Ayu memutuskan untuk memulai hari dengan lebih santai. Ia mengenakan setelan kasual namun elegan, lalu menyeduh kopi favoritnya. Di meja makan, laptopnya sudah terbuka, menampilkan sederet email dan jadwal meeting. Namun berbeda dari dulu, kini semua kendali berada di tangannya. Tidak ada lagi Ilham yang merendahkannya atau memutuskan sesuatu tanpa persetujuan. Ayu telah mengambil alih perusahaan yang dulu ia tinggalkan untuk mengurus rumah tangga. Berkat dukungan sahabatnya, Sinta, ia mulai membangun kembali jaringan bisnisnya. Perusahaannya yang bergerak di bidang properti kini berkembang pesat, bahkan mulai merambah ke proyek-proyek besar di luar kota. Ayu bukan hanya bertahan, ia bangkit dan berkembang. Namun kebangkitan Ayu tidak hanya soal bisnis. Ia juga mulai merawat dirinya, baik secara fisik maupun mental. Setiap pagi ia meluangkan waktu untuk olahraga ringan, mengikuti kelas yoga, dan sesekali melakukan perjalanan singkat untuk menenangkan pikiran. Keceriaan perlahan kembali menghiasi wajahnya. Sore itu, saat Ayu sedang menandatangani beberapa dokumen di kantor, Sinta masuk sambil membawa sebuah undangan berwarna emas. Ayu, ini undangan untuk gala dinner perusahaan properti internasional. Mereka minta kamu jadi pembicara utama, kata Sinta sambil tersenyum lebar. Ayu membaca undangan itu, bibirnya tersungging. Sepertinya ini kesempatan bagus untuk memperluas koneksi. Bukan cuma itu, sahut Sinta sambil mengangkat alis. Kabarnya, Ilham juga akan hadir. Dia sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang jadi sponsor acara itu. Ayu terdiam sejenak. Bukannya takut atau gugup, ia justru merasa seperti inilah momen yang selama ini ia tunggu. Momen di mana Ilham akan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita yang pernah ia remehkan kini berdiri di puncak kejayaan. Malamnya, Ayu berdiri di depan cermin, mencoba beberapa gaun untuk acara tersebut. Ia memilih gaun hitam elegan dengan potongan sederhana namun berkelas, menonjolkan keanggunan tanpa berlebihan. Matanya memandang pantulan dirinya sendiri. Bukan lagi Ayu yang rapuh dan penuh air mata, tapi Ayu yang kuat, percaya diri, dan siap menghadapi siapapun. Di lubuk hatinya, Ayu tahu bahwa kebangkitannya bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Dan ketika waktunya tiba, ia akan berdiri tegak, menatap masa lalunya tanpa gentar. Pagi itu, udara di Jakarta terasa sedikit lebih segar setelah semalaman hujan turun membasahi bumi. Ayu duduk di ruang kerjanya yang luas, di lantai tertinggi gedung perusahaannya. Dari balik kaca besar, ia menatap pemandangan kota yang sibuk, sambil memutar cangkir kopi di tangannya. Hari ini ia punya janji makan siang dengan seorang klien besar yang sedang tertarik berinvestasi di perusahaannya. Semua berjalan seperti biasa, sampai pintu ruangannya diketuk oleh sekretaris pribadinya. Bu Ayu, tamu dari perusahaan Dwi Putra Group sudah datang.
Mereka menunggu di restoran Grand Harmony, sesuai janji ibu, ucap sekretaris itu sambil menyerahkan berkas. Ayu mengangguk pelan, berdiri anggun, lalu mengambil tasnya. Ia turun dengan lift pribadi, diiringi tatapan hormat para karyawan. Sesampainya di restoran mewah itu, Ayu melangkah masuk dengan percaya diri. Namun begitu ia menoleh ke arah meja yang telah disiapkan, langkahnya terhenti seketika. Di sana, duduk seseorang yang begitu familiar. Wajah itu, senyum itu, ia mengenalnya terlalu baik. Riz. Mantan suami yang dulu menghancurkan hatinya, kini duduk rapi dengan setelan jas mahal, seolah tak pernah melakukan dosa. Bukan hanya Rizal. Di sampingnya, duduk Melisa, sepupunya yang menjadi pelakor, orang yang membuat rumah tangganya hancur berantakan. Melisa tersenyum manis, tapi tatapan matanya penuh provokasi. Ayu menarik napas dalam, lalu melangkah mendekat. Ia menyadari beberapa orang di meja itu adalah jajaran direksi Dwi Putra Group, dan jelas, Rizal sekarang adalah salah satu dari mereka. "Selamat siang," ucap Ayu dengan suara datar namun tegas, duduk di kursi yang disiapkan untuknya. Rizal tampak terkejut, tapi berusaha menyamarkan ekspresinya dengan senyum tipis. "Tak kusangka, kamu yang jadi CEO Ayu Corp," ucapnya, berusaha terdengar santai. Ayu menatapnya lurus. "Dan aku juga tak menyangka, perusahaan yang menghubungiku ternyata diwakili oleh orang yang pernah jadi bagian masa laluku." Suasana meja menjadi sedikit tegang. Beberapa direksi melirik bingung, belum memahami situasinya. Melisa menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan gaya angkuh. "Ah, masa lalu kan masa lalu, Kak. Sekarang kita profesional saja." Ayu tersenyum miring. "Profesional, ya? Menarik. Tapi aku tidak pernah mengajak pelakor untuk duduk di meja bisnis yang sama denganku." Ucapan itu membuat wajah Melisa memerah. Rizal menggenggam tangan Melisa di bawah meja, mencoba menenangkan, tapi sorot matanya mulai menunjukkan kegelisahan. Ayu melanjutkan, suaranya kini terdengar dingin namun mantap. "Kalau Dwi Putra Group benar-benar serius menjalin kerjasama, mungkin kalian harus mengutus perwakilan lain. Karena aku tidak pernah bernegosiasi dengan pengkhianat." Kata-kata itu jatuh seperti petir. Seisi meja terdiam, dan hanya terdengar dentingan sendok di gelas. Rizal menunduk, wajahnya memerah. Sementara Melisa tampak seperti ingin segera berdiri dan pergi. Namun Ayu tidak tergesa. Ia menyeruput kopinya perlahan, lalu berdiri. "Aku rasa pembicaraan kita cukup. Kalian bisa menghubungi sekretarisku kalau mau lanjut membicarakan kontrak ini, tanpa kalian berdua di meja." Tanpa menoleh lagi, Ayu melangkah keluar restoran dengan langkah anggun namun penuh wibawa, meninggalkan Rizal dan Melisa dalam tatapan heran sekaligus kagum dari para direksi. Hari itu, Ayu tahu, pertemuan yang mengguncang ini hanyalah awal dari banyak hal besar yang akan terjadi. Dan ia siap untuk menghadapinya. Hidup Ayu kini terasa jauh berbeda dibandingkan masa lalunya yang penuh luka. Luka itu memang meninggalkan bekas. Tapi bekas itulah yang membuatnya semakin kuat. Ia belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di ruang kerjanya yang luas, Ayu duduk di kursi kulit hitam, memandangi jendela besar yang menampilkan pemandangan kota malam dengan lampu-lampu berkelap-kelip. Semua pencapaian yang ia raih bukan datang secara instan. Ia membangunnya dengan kerja keras, doa, dan keberanian untuk melepaskan orang-orang yang hanya merusaknya. Ilham, mantan suaminya, kini hanyalah masa lalu yang tidak lagi punya kuasa untuk menyakitinya. Dari kabar yang beredar, ia hidup dalam kesulitan, dikhianati oleh wanita yang dulu dibelanya mati-matian. Sementara Ayu, ia berdiri kokoh, dengan harga diri dan martabat yang tak lagi bisa diusik. Malam itu, Ayu menutup laptopnya, meraih tas, dan melangkah keluar dari kantornya. Di lorong, ia bertemu Nadira, sahabatnya, yang tersenyum bangga. "Aku selalu tahu kamu bisa, Ayu," ucap Nadira sambil merangkulnya. Ayu tersenyum hangat. "Aku tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Sekarang, hidupku sepenuhnya milikku." Mereka berjalan keluar bersama, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Ayu tahu, di depan sana ada masa depan yang cerah. Bukan karena tak ada rintangan, tapi karena ia sudah punya kekuatan untuk menaklukkannya. Dan di langit malam yang penuh bintang, Ayu berbisik pada dirinya sendiri. "Terima kasih, Ayu,
Karena kamu sudah memilih untuk bangkit.